Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Syamsul Umar di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya memasuki musim tanam kedua. Kemarin saya sudah menjelaskan perlakuan untuk tanah liat. Nah, sekarang hari ini saya mau men-sharingkan bagaimana menghadapi cuaca ekstrim, panas maksudnya di MT2 ini khusus untuk tanaman padi. Teman-teman semuanya, ketika terjadi musim kemarau atau kekurangan air pada sawah kita, tentu akan membuat tanaman padi kita stagnan dalam pertumbuhan. Banyak disebabkan oleh air itu, padinya memerah daunnya dan mudah terserang oleh hama. Nah, untuk mengantisipasi itu, biasanya petani melakukan pengairan dengan cara dibor ataupun dialiri dari mesin-mesin yang digunakan untuk menarik air. Ketika itu terjadi, tentu biayanya pasti akan semakin tinggi. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, sawah kita harus mendapatkan tambahan-tambahan bahan-bahan yang bisa menyebabkan kondisi air di dalam sawah kita itu tidak cepat menguap dan kering. Yang mau saya sharingkan sesuai dengan pengalaman yang pernah dan sering kami lakukan adalah ketika di musim tanam yang menghadapi musim kemarau itu dilakukan penaburan zeolit. Tepung zeolit ini kalau kita taburkan ke lahan kita, ini manfaatnya sangat banyak. Di antaranya dia dapat menyimpan air lebih lama. Teman-teman, kalau musim kemarau itu kan memang semuanya serba salah. Pengairan kadang tidak sampai ke sawah kita. Kita mau melakukan pengeboran air juga terkendala biasanya dengan biaya atau jarak mata air atau sungai yang mau kita alirkan ke sawah kita. Tentu yang paling efektif adalah bagaimana mempertahankan air di lahan kita atau di sawah kita agar tidak cepat kering. Nah, itu tadi salah satu manfaat dari tepung zeolit. Yang keduanya, di zeolit ini mampu menambahkan mineral-mineral dari kandungan-kandungan zeolitnya. Di zeolit itu ada banyak sekali kandungan-kandungan yang dikandungnya, termasuk misalnya mineral kalsium oksida. Itu terkandung di tepung zeolit itu. Termasuk silika oksida juga ada di situ. Nah, artinya apa? Dengan memberikan zeolit ini banyak yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman seperti itu. Nah, yang ketiganya, zeolit ini mampu menetralkan pH tanah kita. Jadi, untuk mengantisipasi itu, kekeringan yang sebentar lagi akan mulai kita rasakan, sebaiknya dari sejak awal, sebelum kita melakukan penanaman pada padi, benih padi ini, maka kita taburkan dulu zeolit. Nah, pengalaman kami kalau di lahan sawah itu kami memberikan 1,5 ton sampai dengan 2 ton. Jadi 1,5 sampai dengan 2 ton per hektarnya. Nah, teman-teman, harga tepung zeolit itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000. Jadi kalau misalnya teman-teman ini di daerahnya ada pabrik ataupun
pengolahan-pengolahan dari bebatuan zeolit ini, sekiranya juga meng-sharingkan teman-teman yang lain. Nah, kalau yang berada di wilayah Jawa Barat, itu lebih dekatnya mengambil di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada satu pabrik zeolit, tepung zeolit yang harganya cukup lumayan murah. Itu kan dari harga 1.500 sampai dengan 2.000. Nah, teman-teman, termasuk juga kalau zeolit ini di mixing dengan pupuk urea ataupun NPK. Rata-rata para produsen yang mengeluarkan pupuk slow release itu menggunakan silika. Jadi silika ini yang digunakan untuk mengikat unsur nitrogen agar tidak mudah terlepas. Nah, biasanya pupuk-pupuk slow release ini itu digunakan pada perkebunan-perkebunan, misalnya di kebun sawit, kebun karet, itu. Jadi tepung zeolit ini dia mampu mengikat dari kandungan unsur nitrogen yang di urea ataupun di NPK agar tidak mudah menguap seperti itu. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena belum banyak teman-teman memberikan zeolit ke sawahnya atau ke ladangnya. Ini sangat berguna, ini sangat bagus untuk memperbaiki tekstur dan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah sawah ataupun perkebunan kita. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung mungkin ada tambahan biaya, tambahan tenaga, tetapi daripada Bapak Ibu semuanya yang nanti akan menanam ini menghadapi musim kemarau, kesusahan air, itu bisa lebih berimbas lebih buruk ketika tidak dipersiapkan dari lahannya. Karena rata-rata itu kalau sawah di musim kemarau begitu dialiri, itu seminggu sudah kering lagi. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan zeolit itu akan lebih lama. Nah, tanah ini semakin diberikan tambahan-tambahan itu maka akan semakin mampu menyimpan air. Tapi saya sarankan jangan sampai berlebih juga. Jangan sampai berlebih karena tepung zeolit ini kalau dia terlalu banyak itu juga akan membuat tanah kita menjadi padat. Jadi diberikanlah sesuai dosis yang disarankan. Boleh juga teman-teman, misalnya dari dosis ini terlalu rendah, boleh teman-teman menguji sendiri kira-kira seberapa banyak yang pas di lahannya. Karena tentu di masing-masing lahan itu kan berbeda tekstur, sifat fisik, sifat kimia dari lahannya. Jadi nanti diadakan pengujian-pengujian sendiri. Bertani cerdas itu jangan terlalu fokus pada apa yang kami sampaikan atau apa yang konten-konten kreator ini sampaikan. Petani harus lebih jeli, petani harus lebih kreatif, melakukan riset sendiri, melakukan percobaan-percobaan sendiri, sehingga nanti akan bisa mengevaluasi sendiri. Kalau dikasih sekian, hasilnya begini. Kalau dosisnya sekian, hasilnya begini. Jadi itu nanti akan menjadi pembelajaran tersendiri untuk teman-teman semua. Namun kalau yang kami sudah lakukan itu sekitaran dosis itu 1,5 sampai dengan 2 ton per hektarnya. Nanti kami tambahkan lagi garam krosok sekitar 100 sampai 150 kilo untuk 1 hektarnya. Itu di mixing. Kalau misalnya mau digunakan tepung zeolit ini untuk mengikat atau campuran di NPK atau di urea, maka itu 1:1. 50 kilo urea atau NPK-nya, 50 kilo juga zeolitnya. Nanti begitu sudah dicampur, itu dimasukkan lagi kembali ke karung. Jangan begitu sudah dicampur langsung dipakai, jangan. Jadi begitu sudah di mixing, sudah dicampur,
Nah, kembalikan dulu ke karung. Simpan selama 1 sampai 2 hari. Setelah itu, baru ditaburkan ke lahan kita. Kalau mau menggunakan pupuk kimia. Nah, teman-teman, kenapa ini saya sampaikan? Karena pengalaman kita dari tahun ke tahun, khususnya daerah-daerah yang pengairannya tidak terlalu gede, sehingga nanti pada saat memasuki musim kemarau, ini bisa terjadi kekeringan. Yang lebih parah lagi di daerah tada hujan. Nah, itu pasti karena tidak ada mata air, tidak ada aliran pengairan. Nah, tentu nanti pasti akan lebih berdampak dibanding dengan yang masih ada pengairannya. Jadi, kalau di musim tanam kedua ini sebaiknya gunakan tadi tepung zeolit untuk membantu teman-teman petani dalam mencegah kekeringan pada lahannya. Teman-teman semuanya, kalau itu Bapak Ibu semua lakukan, tentu nanti akan bisa kelihatan. Jadi dalam satu siklus itu pasti teman-teman akan bisa membedakan hasil dari MT1 dengan MT2. Dari yang menambahkan pemberian zeolit dengan yang tidak. Jadi itu adalah cara cerdas kita bertani. Jangan setiap ada yang disampaikan oleh pakar ataupun konten kreator, langsung kita masukkan. Jangan. Lebih baik Bapak Ibu semua bereksperimen. Tergantung nanti bahan-bahan apa yang disampaikan. Jadi setelah didengarkan, bereksperimen sendiri. Karena belum tentu yang kami praktekkan itu 100% bisa diterapkan di lahan Bapak Ibu. Tentu akan ada beda lokasi, beda cuaca, beda tempat, dan jenis-jenis tanah. Sehingga penting untuk melakukan riset-riset tambahan atau riset-riset lanjutan. Begitu teman-teman. Jadi saya berharap di musim kedua ini kita menghadapi musim kemarau. Mudah-mudahan musim kemaraunya tidak terlalu parah sehingga tidak mempengaruhi produktivitas pertanian kita. Dan sedikit tambahan, kalau misalnya tanah kita, tanah sawah kita ini mengalami kekeringan, maka stop melakukan pemupukan. Pupuk tidak akan efektif ketika sawah kita kering kerontang. Itu hanya buang-buang uang saja. Lakukan pemupukan pada saat kondisi tanah sawah kita itu kondisinya lembab atau minimal macak-macak. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.